Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisliana Salma dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo, NIM 1921800105. Saya di sini akan mempresentasikan program kreativitas mahasiswa yang akan saya buat, yaitu yang berjudul Bolu Gulung Batik Isi Selai Salak. Dapat dilihat terdapat gambaran-gambaran bolu gulung batik isi selai salak yang akan saya buat. Di situ terlihat ada gambar dari bolu gulung dan selai salak dan ada juga motif batik. Latar belakang saya membuat bolu gulung batik isi selai salak karena yang pertama banyaknya peluang dan peminatan terhadap kue bolu, khususnya kue bolu gulung. Apalagi pada acara hajatan, yaitu misal seperti pernikahan dan khitanan yang membutuhkan kue bolu sebagai hantaran untuk tamu yang akan diundangnya. Yang kedua, karena banyaknya kandungan buah salak seperti salak berserat sehingga bagus untuk pencernaan dan mencegah diare. Dan salak dapat dijadikan peluang usaha, yaitu untuk membuat selai salak. Apalagi banyak yang belum tahu jika salak dapat dijadikan selai. Yang ketiga, penambahan batik pada bolu gulung menambah kesan yang menarik dan inovatif. Karena batik juga merupakan salah satu dari budaya Indonesia. Sekaligus kita juga memperkenalkan batik kepada dunia. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, kurangnya pemanfaatan buah salak di Purworejo. Purworejo merupakan penghasil salak, tetapi di Purworejo sendiri kurang pemanfaatan terhadap buah salak. Biasanya buah salak hanya dijual mentahannya saja, seperti hanya dimakan dagingnya saja. Karena itu, saya ingin membuat inovasi baru, yaitu selai salak agar dapat lebih memanfaatkan buah salak. Yang kedua, yaitu bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk memperkenalkan batik kepada dunia. Nah, di sini saya akan memperkenalkan batik sebagai hiasan kue bolu yang akan saya buat. Selanjutnya, tujuan program. Saya membuat program ini bertujuan untuk yang pertama mengembangkan jiwa kewirausahaan khususnya kepada mahasiswa, yaitu bagaimana caranya agar kita sebagai mahasiswa produktif dan dapat menambah uang saku kita atau uang tabungan kita, yaitu dengan cara kita harus mengembangkan jiwa kewirausahaan kita. Yang kedua, mengembangkan produk kreatif dengan menambah nilai jual. Nah, bagaimana cara kita membuat produk sehingga dapat menarik pelanggan untuk membeli atau menarik konsumen untuk membeli? Nah, dengan cara kita menambahkan kreativitas atau ide-ide kita sehingga dapat menambah nilai jual. Luaran yang diharapkan. Yang pertama, bolu gulung batik isi selai salak dapat membuat terobosan baru menjadi salah satu inovasi yang banyak diminati oleh masyarakat. Yang kedua, lebih mengenalkan batik kepada dunia. Yang ketiga, mengembangkan peluang bisnis. Yang keempat, mampu menghasilkan produk yang kreatif, inovatif, dan ekonomis. Kegunaan program. Yang pertama, membuat inovasi baru dari bolu gulung yang awalnya hanya biasa saja menjadi bolu gulung batik dengan isian selai salak dengan manfaat yang luar biasa banyak, ditambah dengan aksen batik di atas bolu gulung, tentunya dengan harga yang terjangkau untuk menambah nilai jual dan nilai ekonomis. Selanjutnya, analisis SWOT. Yang pertama, strengths atau kekuatan. Kekuatan dari bolu batik ini karena mempunyai rasa yang berbeda dengan kue yang lain, karena bolu gulung batik ini menggunakan isian selai salak yang berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua, mempunyai daya tarik tersendiri karena ada aksen batik yang menghiasi roti bolu gulung ini. Yang ketiga, dengan penjualan bisnis secara online, maka pendistribusian atau pemasaran menjadi semakin mudah. Yang keempat, kita mempunyai koneksi penjualan yang banyak sehingga mempermudah penjualan dan mempermudah pemasaran. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Yang pertama, terbatasnya keterampilan sumber daya manusia yang dimiliki, karena kita hanya sebatas mahasiswa yang masih kurang profesional dan maksimal untuk mengerjakan sesuatu karena kita juga terhalang oleh tugas kuliah. Apalagi kita juga masih kurang dengan manajemen produksi, pengelolaan usaha, administrasi, dan keuangan. Dan banyaknya saingan kue atau roti bolu gulung batik yang lainnya, sehingga kita harus membuat sekreatif mungkin dan semenarik mungkin.
Selanjutnya opportunities atau peluang. Yang pertama, banyak masyarakat yang gemar mengonsumsi kue bolu, khususnya bolu gulung. Kedua, adanya kerjasama dengan perusahaan sehingga mempermudah pemasaran dan penjualan. Yang kedua, menambah jangkauan konsumen dengan mulai mengekspor produk ke luar daerah. Selanjutnya, threats atau ancaman. Yang pertama, perekonomian nasional yang tidak stabil apalagi di saat pandemi seperti ini menyebabkan perubahan daya beli. Yang tadinya banyak yang beli, sekarang hanya sebatas keperluan saja. Yang kedua, kebijakan harga bahan baku yang tiba-tiba naik akan berpengaruh terhadap biaya produksi dan biaya penjualan. Persaingan harga semakin ketat di pasaran. Yang selanjutnya, pesaing yang bekerja sama dengan artis akan mempermudah untuk mempromosikan atau mengiklankan produknya ke masyarakat. Yang terakhir, terus bermunculan usaha-usaha yang baru sehingga menambah daftar pesaing. Tetapi itu adalah suatu hal yang wajar. Bagaimana baiknya kita agar produk kita tetap laris di pasaran dan semakin banyak peminatnya saja. Selanjutnya adalah gambaran umum rencana produk. Nah, produk ini ada salak yang dijadikan selai salak, krim kocok yang akan dijadikan luaran dari bolu gulung, lalu bolu gulung yang akan ditambah selai salak dan batik. Selanjutnya promosi. Promosi online itu adalah iklan di media sosial, seperti misalnya iklan dengan endorse artis atau selebgram, atau bisa juga di YouTube atau Facebook atau dengan yang lainnya. Promosi secara offline dapat menggunakan pamflet yang akan dipasang di pinggir jalan atau yang lainnya. Yang kedua, kerjasama dengan mitra usaha. Bagaimana cara kita bisa untuk bekerja sama dengan mitra usaha seperti toko-toko kecil atau toko-toko yang memang sudah terkenal untuk menjual roti. Selanjutnya, promosi melalui word of mouth atau promosi dari mulut ke mulut. Karena banyaknya orang yang tahu produk kita dari orang lain, sehingga orang lain tersebut juga membeli produk kita. Selanjutnya, pendistribusian, yaitu dengan penjualan online dengan sistem pre-order. Ini kita mempromosikan terlebih dahulu siapa saja yang akan membeli produk kita, sehingga nanti kita akan membuat jadwal kapan produk kita akan jadi atau dapat dipesan. Selanjutnya, kerjasama dengan mitra usaha, yaitu kita bisa menitipkan produk kita di toko-toko yang sudah ada atau toko yang sudah terkenal, sehingga membuat produk kita menjadi lebih terkenal dan dapat diminati oleh masyarakat. Selanjutnya, mobile di lingkungan mahasiswa. Kita menjual di lingkungan mahasiswa. Yang keempat, mobile di lingkungan desa. Kita bisa menjual produk kita di lingkungan desa. Selanjutnya, metode pelaksanaan, yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu oven, mixer, timbangan, sendok, gelas ukur, loyang kue, spatula, ayakan, kertas roti, plastik segitiga atau piping bag, dan spuit, alat pengocok atau whisk, rak pendingin, kuas, baskom, pisau, talenan, kompor dan gas, wadah kedap udara. Selanjutnya yaitu membuat roti bolu dengan bahan 70 gram tepung terigu, 4 gram tepung maizena, 100 gram gula pasir, 1 gram vanili bubuk, 8 gram susu bubuk, 1 sendok teh TBM, 1 butir kuning telur, 4 butir telur ayam, 90 gram margarin cair. Dan ada bahan isiannya yaitu selai salak. Cara pembuatannya yaitu yang pertama, memanaskan oven pada suhu 180 derajat Celcius. Yang kedua, olesi loyang dengan mentega atau margarin dan dilapisi dengan kertas roti. Selanjutnya, masukkan tepung terigu, telur, kuning telur, gula, maizena, susu bubuk, vanila bubuk, dan TBM ke dalam mixer, lalu aduk dengan kecepatan tinggi sampai kaku. Selanjutnya, ambil sedikit adonan ke dalam mangkuk kecil, lalu campur dengan mentega cair. Masukkan kembali ke dalam adonan bolu. Selanjutnya, kocok kembali hingga mengembang dan berubah warna. Berubah warna menjadi keputihan, lalu matikan mixer, lalu tuangkan adonan ke dalam loyang bolu gulung. Panggang dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius selama 30-40 menit, lalu
diangkat dan diamkan sebentar sampai suhu menurun. Lalu isi dengan menggunakan selai salak, lalu gulung dengan hati-hati, potong, dan sajikan. Selanjutnya membuat selai salak untuk isian. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 10 biji buah salak pondoh yang besar, 200 gram gula pasir, 1 sendok makan air jeruk nipis, dan sedikit garam. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama kupas kulit salak pondoh, lalu kupas juga kulit arinya. Yang kedua, potong kecil-kecil daging buahnya dan rebus salak hingga lunak. Kemudian, angkat dan biarkan agak dingin. Selanjutnya, blender hingga halus, lalu ketika sudah halus, masukkan salak yang sudah di blender. Tambahkan gula dan air jeruk nipis. Masak di atas kompor dengan api kecil. Jangan lupa diaduk agar tidak gosong. Selanjutnya, ketika sudah mengental, lalu angkat dan kita tunggu sampai dingin, dan setelah dingin kita simpan di wadah kedap udara. Selanjutnya, membuat krim kocok untuk melapisi kue bolu. Yang pertama, bahan yang dibutuhkan adalah 250 gram mentega putih, 200 gram gula tepung atau yang disaring, 2 saset SKM putih, 1 bungkus hand whipped cream. Langkah-langkahnya yaitu kita membuat buttercream terlebih dahulu dengan memasukkan mentega putih, gula tepung yang sudah disaring, dan SKM putih. Lalu kita kocok sampai tercampur rata dan sampai lembut. Lalu ketika sudah, kita sisihkan. Yang kedua, membuat whipped cream dengan mengocok whipped dengan air dingin sebanyak 400 ml. Lalu kita kocok sampai kaku dan juga disisihkan. Setelah itu, campurkan buttercream dengan whipped cream yang sudah jadi tadi, dan kita kocok sampai tercampur rata. Selanjutnya, krim siap digunakan untuk melapisi bagian luar kue bolu. Selanjutnya, membuat selai coklat untuk membuat batik atau menghias roti. Bahan yang dibutuhkan adalah 3 sendok makan tepung terigu, 3 sendok makan coklat bubuk, 5-6 sendok makan gula pasir, 1 saset susu kental manis yang putih, 1 sendok teh vanili, 1 sendok makan margarin, dan 250 ml air. Cara membuatnya yaitu dengan memasukkan semua bahan di dalam panci kecuali margarin. Lalu aduk rata sampai tidak ada terigu atau coklat bubuk yang menggumpal. Kemudian masak di atas kompor dengan api kecil sambil terus diaduk-aduk sampai meletup-letup dan bertekstur padat. Setelah itu, matikan api lalu masukkan margarin, aduk cepat sampai tercampur. Setelah itu, angkat dan tunggu sampai dingin atau masukkan kulkas agar lebih cepat dingin. Dan selai siap dipakai untuk membatik di atas kue bolu gulung. Selanjutnya adalah jadwal kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu uji coba produk yang akan dilakukan pada bulan pertama. Yang kedua, survei lapangan yang akan dilakukan di bulan pertama juga, persiapan di bulan pertama, pembelian bahan baku di bulan kedua, pengadaan peralatan di bulan kedua, pembuatan produk di bulan ketiga dan keempat, penjaringan kerjasama dengan mitra usaha dilakukan di bulan ketiga, promosi dilakukan di bulan ketiga dan keempat, pemasaran di bulan ketiga dan keempat, penyusunan laporan di bulan keempat. Selanjutnya, biaya peralatan penunjang yaitu Rp4.000.000, bahan habis pakai yaitu Rp4.300.000, perjalanan Rp850.000, lain-lain Rp850.000, dan jumlahnya 10 juta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.